Kedua imam Tuhan yang saya kasihi, Pater John dan Pater Matius, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang juga sama saya kasihi. Satu dua komentar berkenaan dengan perayaan kita pada sore hari ini, dan juga kedua bacaan yang barusan kita dengarkan bersama-sama. Siapa di antara kita ini yang belum pernah lihat ular? Angkat tangan. Halo, siapa yang sudah pernah lihat ular? Oh, semua. Bagaimana ular itu? Bentuk ular itu? Hah? Apa? Panjang. Habis apa lagi? Hah? Licik. Warna-warni. Dia kalau lari juga goyang, badannya juga indah toh? Ya. Baik. Dalam kitab Kejadian yang barusan kita dengarkan tadi, kita diberi peringatan dengan sabda Tuhan bahwa hidup kita hendaknya jangan menjadi licik seperti ular. Justru karena dari ular, kisah kejatuhan manusia pertama itu terjadi. Ular yang begitu licik, dia menggoda Adam dan Hawa untuk jatuh dan terjerumus ke dalam larangan-larangan yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Dan pada akhirnya mereka saling menuding satu sama lain, saling mempersalahkan satu sama lain. Dan justru itulah terjadi karena kelicikan dari ular itu sendiri. Dan itu tidak jauh berbeda seperti kita manusia. Hidup kita juga terkadang licik seperti ular yang ditampilkan dalam kisah Kejadian hari ini. Kita sebagai ular yang bisa membawa pengaruh buruk. Dan pengaruh buruk itu pada akhirnya menjatuhkan orang lain dan merusak kebersamaan kita di dalam satu hidup komunitas itu sendiri. Karena itu penginjil Matius hari ini sesungguhnya mengajak kita dan memberikan kita satu ajaran bahwa waspada. Kita waspada terhadap orang Farisi dan orang-orang Saduki. Kenapa kita harus membangun sikap waspada? Karena justru sikap-sikap mereka tadi itu, ajaran-ajaran mereka yang membawa pengaruh yang buruk. Dan bukan tidak mungkin dalam kebersamaan hidup kita, kita perlu juga membangun sikap waspada terhadap orang-orang seperti itu. Karena itu peristiwa pelantikan para pengurus hari ini sesungguhnya mengajak kita dan mau menyadarkan kita sekalian bahwa persatuan, persaudaraan dan kekeluargaan di dalam satu lingkungan itu sangat penting. Kita bukannya saling menjatuhkan, kita bukannya saling memecah belah, tetapi kita hendaknya menjadi satu dan selalu berjalan bersama-sama, membangun kerjasama untuk perkembangan dan pertumbuhan kehidupan iman di dalam gereja, paroki, dan lingkungan kita. Hari ini para pengurus yang baru akan dilantik. Dan kita berdoa semoga para pengurus ini setelah mendapat pembekalan tadi senantiasa selalu menjadi pemersatu untuk kita umat yang ada di lingkungan ini. Kita bukannya menjadi ular atau tampil sebagai orang Farisi atau orang-orang Saduki yang senantiasa selalu munafik dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kita. Mari dalam persatuan yang menjadi kekuatan kita bekerja sama membangun kerajaan Tuhan dengan menjalani tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita masing-masing. Mari sebagai umat juga kita senantiasa selalu diajak untuk senantiasa mendukung saudara dan saudari kita yang sebentar lagi akan dilantik. Hanya dalam persatuan, hanya dalam kerjasama kita bisa memperkuat dan membangun kerajaan Allah dan memperkokoh kehidupan iman kita masing-masing dan juga iman kebersamaan kita di dalam satu kelompok lingkungan dan juga di dalam satu stasi dan satu paroki.
Akhirnya dari tempat ini saya juga mengucapkan provisiat kepada para pengurus yang baru dan terima kasih kepada para pengurus yang lama yang sudah mengabdi dan melayani kita umat yang ada di lingkungan ini. Semoga tugas tanggung jawab yang sudah dilaksanakan oleh para pengurus yang lama sesungguhnya tetap terus dilanjutkan. Dan kepada para pengurus yang lama tetap membangun dan mendukung kerjasama yang baik dengan para pengurus kita yang baru. Rasa memiliki di dalam kebersamaan kita hendaknya selalu kita pupuk. Kita adalah satu. Karena kita adalah satu, maka mari dengan satu hati kita berjalan bersama-sama dan bekerja bersama-sama dengan hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.